Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke trending topik kedua. Ini berita yang sangat miris karena ada penemuan 2 lansia yang sudah meninggal dunia di dalam tempat tinggalnya. Iya, ini trendingnya mencapai 2.000 lebih pencarian ya, masih tinggi juga. Jadi ini informasinya pemirsa, ada pasangan suami istri yang berusia lanjut atau lansia bernama Hans Tomasoa 81 tahun dan juga Rita Timasoa yang berusia 71 tahun. Ditemukan meninggal dalam rumah yang terkunci di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi jasad keduanya telah membusuk ditemukan oleh warga sekitar pada hari Sabtu 13 Juli lalu. Penemuan jenazah ini bermula dari kecurigaan warga yang tidak melihat keduanya selama beberapa hari terakhir. Nah, kecurigaan ini semakin menguat saat mereka mencium aroma tak sedap dari rumah pasangan suami istri ini. Para saksi yang merupakan tetangga korban kemudian menghubungi ketua RT hingga beberapa warga datang untuk mengecek dan mengintip ke dalam rumah. Betul, nah ini videonya pemirsa ketika kejadian Anda bisa melihat bagaimana warga sekitar kemudian terpaksa untuk membuka pintu ya dengan menggunakan linggis lantaran sudah dicurigai sebelumnya tidak terdengar aktivitas apapun di dalam. Dan juga warga sepakat untuk membuka paksa pintu rumah. Jadi dalam video viral yang berdurasi 1 menit 36 detik ini, tampak warga membuka dan mendobrak pintu rumah begitu ya. Setelah pintu terbuka, warga masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tempat ditemukannya jasad pasangan lansia ini. Nah, kemudian jenazah keduanya dibawa atau dievakuasi ke RSUD Cilengsi. Ya, jadi awal penemuannya kecurigaan dari warga sekitar di mana pasangan suami istri ini biasanya sering keluar rumah begitu ya Gemma. Namun ketika mereka sudah tidak keluar rumah dan tercium bau busuk begitu ya dari luar, akhirnya warga yang curiga melapor kepada RT setempat. Nah, RT kemudian menelpon kepada pihak kepolisian untuk membantu proses evakuasi tersebut ya. Dan ada juga informasi yang mengatakan bahwa istrinya dari kedua korban ini, jadi ada istri dan suami ya. Istrinya ini mengidap stroke sehingga suaminya dikabarkan meninggal terlebih dahulu dan istrinya tidak ada yang membantu, sudah terserang penyakit dan ikut meninggal juga beberapa saat kemudian. Memang kedua lansia ini juga merupakan salah satu anggota dari gereja begitu ya, dan mereka juga memang sering diberi makan oleh warga sekitar karena memang ada salah satu divisi di gereja ini yang memperhatikan kehidupan mereka. Jadi ketika mereka tidak pernah ditelepon lagi oleh kedua lansia ini, mereka langsung berupaya masuk ke rumah dan ternyata menemukan keduanya sudah meninggal dunia. Ya, terkait pasangan suami istri lansia yang ditemukan meninggal dunia oleh warga setelah merasa curiga karena beberapa hari pasangan lansia ini tidak terlihat, kita akan dengarkan keterangan dari aparat tentang kronologi kejadiannya. Kronologis penemuan adalah pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Tetangga sekitar merasa curiga karena sudah 4 hari korban tidak keluar rumah. Kemudian tetangga tersebut pintu dibuka secara paksa. Setelah pintu terbuka, ditemukan bahwa pasangan suami istri tersebut dalam keadaan meninggal dunia dalam satu kamar yang sama. Suami istri tersebut adalah tinggal hanya berdua. Dilakukan olah TKP, kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi untuk dilakukan pemeriksaan secara medis. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan secara medis, kemudian jenazah tersebut diserahkan kepada pihak keluarga dan pihak gereja untuk dilakukan pemakaman. Ya, Naila, untuk pemakamannya sendiri sudah dilakukan ya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 dipimpin langsung oleh Pendeta JM Tambunan, dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang kedua lansia ini tidak punya sanak keluarga sampai tidak ada yang tahu kalau mereka tuh sudah tidak pernah beraktivitas. Betul, gitu. Informasinya punya anak, tetapi jarang dikunjungi begitu. Ini menurut pendapat atau tanggapan dari warga sekitar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih ya, Gemma dan juga pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sih kronologi sebenarnya dari penemuan jasad pasangan suami istri lansia yang ditemukan meninggal ini, kami akan langsung bertanya pada Panit 1 Reskrim Polsek Jonggol, Ibda Sumiran. Selamat sore, Pak Sumiran. Bisa Anda jelaskan kronologi penemuan jenazah pasangan suami istri di sana, Pak? Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Sumiran. Ya, kita pengen tahu dulu kronologi awalnya seperti apa, bisa Anda sampaikan?
Baik Mbak, jadi kronologi awal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli dari komunitas jemaah gereja di wilayah Cipecang datang ke rumah korban tersebut yang suami istri tersebut, mendatangi rumah tersebut untuk melakukan doa dan bersih-bersih rumah. Setibanya di lokasi, ketok-ketok pintu dan tidak ada jawaban. Setelah itu mencium bau yang tidak sedap. Kemudian melaporkan ke RT dan Satpam di perumahan tersebut. Kemudian masuk ke dalam rumah dan telah didapati pasangan tersebut sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Dan kami menerima laporan dari masyarakat dan mendatangi lokasi tersebut. Setibanya di sana, rumah sudah dalam keadaan terbuka dan menemukan sepasang suami istri tersebut dalam keadaan mengenaskan, Mbak. Iya, Pak Sumiran, kalau dari hasil Dan pemeriksaan, penyebab kematiannya apa, Pak? Dan dari hasil pemeriksaan dokter, bahwa suami istri tersebut meninggal karena sakit, karena usia sudah tua, dan tidak ditemukan indikasi kriminal ataupun bunuh diri, Mbak. Baik, dan jadi dari hasil olah TKP hasilnya apa saja Pak Sumiran? Dari hasil olah TKP di lokasi tersebut tidak ditemukan indikasi kriminal ataupun bunuh diri. Baik. Demikian, Mbak. Hasil olah TKP-nya ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bersama Pak. Tadi kan kronologinya sudah jelaskan, hasil olah TKP-nya juga sudah. Nah, berdasarkan terangan dari saksi-saksi atau juga warga sekitar, ada informasi bahwa mereka kan memiliki anak begitu, tapi jarang dikunjungi oleh anaknya. Seperti apa informasinya, Pak? Siap, betul, Mbak. Sesuai informasi, jadi suami istri tersebut mempunyai tiga anak dan jarang dikunjungin. Demikian, Mbak. Oke, apakah ada informasi lebih lanjut, Pak? Apakah anak-anaknya sudah mengetahui kemarin ketika orang tuanya meninggal dan apakah datang ke pemakamannya kemarin? Baik, Mbak. Untuk kemarin, anaknya kebetulan yang bisa dihubungin anak yang nomor 3. Jadi anak yang nomor 3 berhubung di luar kota, jadi menyerahkan ke pihak jemaah gereja untuk dimakamkan. Nah, informasi atau keterangan yang juga mungkin diambil dari anak kedua korban lansia ini seperti apa, Pak? Dari penyakit keduanya, mungkin Anda bisa informasikan? Untuk penyakit kedua, informasi dari tetangga bahwa opa tersebut ada sakit stroke, Mbak. Oke, untuk saat ini rumah dari kedua lansia tersebut akan diserahkan kepada siapa, Pak Sumiran? Untuk sementara kita belum mengetahui, Mbak. Untuk itu kan ada ahli waris, mungkin dari ahli warisnya nanti diserahkan, ya, Mbak. Baik. Kemudian apalagi Pak hasil dari temuan di sana? Tadi juga sudah Anda jelaskan dan juga mungkin pemeriksaan saksi-saksi lainnya, Pak. Keterangannya seperti apa? Ya. Untuk keterangan saksi lain, sesuai dengan saksi-saksi yang telah ada, Mbak. Jadi opa tersebut tinggal cuma berdua di rumah tersebut. Jadi untuk keperluan biasanya itu dari para jemaah gereja, Mbak, yang membantu di situ. Oke, Pak Sumiran, kan memang kedua lansia ini juga anggota dari gereja ya. Apakah mereka masih sering beribadah juga ke lokasi, ke gereja begitu, Pak? Dan bagaimana tanggapan dari para jemaat lainnya mengenai kedua lansia ini? Apakah mereka aktif atau mereka juga sering mengobrol dengan sesama jemaat lainnya? Untuk sementara kan itu, Mbak. Jadi karena usia sudah tua, biasanya jemaat itu datang ke rumah, jadi untuk berdoa kadang di situ. Demikian. Baik, tapi hubungan dengan warga sekitar, dengan tetangga sekitar, sosialisasi dari kedua korban ini seperti apa, Pak, hubungannya dengan warga sehingga akhirnya kan warga yang peduli gitu ya, yang akhirnya mencurigai sesuatu yang disangka seperti berbahaya begitu, akhirnya warga sendiri yang kemudian masuk ke dalam rumah. Jadi seperti apa informasi dari warga sekitar mengenai sosok dari kedua korban? Baik, Mbak, untuk dari warga sekitar, oma opa tersebut sangat baik dan ramah terhadap lingkungan dan sering komunikasi, Mbak. Demikian.
Oke, berarti memang tidak ada masalah untuk hubungan komunikasi dan juga bersosialisasi kepada warga setempat ya. Nah, untuk saat ini bagaimana Pak situasi di lokasi? Apakah masih diamankan oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Untuk saat ini masih Mbak, masih dipantau oleh pihak Polsek Jonggol Mbak, demikian. Oke. Masih dipantau oleh pihak Polsek Jonggol. Masih dipasangi garis polisi, Bapak? Tidak Mbak, tidak dipasang, untuk polis lainnya tidak dipasang, demikian. Baik, terima kasih Ibda Sumiran sudah mengkonfirmasi selaku Panit 1 Reskrim Polsek Jonggol di kesempatan Newsline kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Iya pemirsa, ini sangat miris sekali ya karena ini bukan sekali saja ya kasus seperti ini ya. Kita juga akan melihat bagaimana respon dari warganet terutama di aplikasi X dari @ferutza_andika yang mengatakan memangnya nggak punya anak. Lansia yang sudah sepuh dua-duanya dibiarkan tinggal berdua. Nah ini yang juga menjadi sorotan sejumlah warganet ya, kemana keluarganya begitu. Kemudian dari Residesi suka heran sama orang yang biarin lansia tinggal sendirian tanpa didampingi. Seenggaknya ya kalau nggak bisa jagain, pakai jasa pengasuh lansia biar kalau ada apa-apa langsung bisa hubungin dari pihak keluarga. Nah kemudian dari @ika yang mengatakan nggak bisa berkata-kata, miris. Ya, kemudian kita lihat lagi dari Gangsar XXX, setelah jasad dikebumikan dan rumah dibersihkan oleh warga, beberapa hari atau bulan kemudian anaknya datang untuk menjual rumah, pernah terjadi di daerah saya. Wow, jadi malah memikirkan harta warisan ya katanya. Kemudian dari @rola yogis hawara yang mengatakan untuk yang masih punya orang tua jangan disia-siakan waktu untuk selalu bersama mereka, penyesalan tak akan ada gunanya. Iya, ini mungkin bisa juga menjadi pelajaran dan perhatian kita bersama ya untuk mengecek kondisi mungkin orang tua ataupun kerabat kita yang sudah lansia, paling tidak sehari sekali ditelepon begitu ya. Jangan sampai ada kejadian seperti ini, sesibuk-sibuknya apapun mungkin harus tetap bisa menjalin komunikasi untuk sekedar menanya kabar mungkin ya. Dan sebagai tetangga juga harus aware terhadap sekitar ya. Mungkin kalau punya tetangga lansia dan tidak punya keluarga begitu, lansianya mungkin bisa diperhatikan lebih lanjut biar tidak seperti itu lagi terjadi begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.